Baik, karena kami akan banyak mendengar, jadi supaya singkat kami update saja sedikit kepada Ibu, para tamu undangan, dokter-dokter yang kami hormati dan teman-teman perawat yang kami hormati. Sebagaimana tadi Bu Lydia sampaikan, saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana berupaya menekan ataupun meminimalisir dampak mudarat dari terus berlanjutnya pembahasan undang ini RUU ini sampai nanti mungkin kemungkinan besar pasti akan bisa. Untuk flashback ke belakang ditunda ataupun dibatalkan pembahasannya itu sudah tidak dalam konteks pembahasan kita, tapi bagaimana kita bisa memasukkan ataupun memperjuangkan game yang memang mudah-mudahan masih bisa kita masukkan gitu ya di dalam pembahasan tadi kerja. Pembahasannya sudah 50% dari semua pasal dan ayat yang ada, tapi pasal dan ayat yang krusial masih belum dibahas. Makanya kami sangat berterima kasih sekali hari ini Bapak dan Ibu hadir berkenan dari undangan kami karena mencoba untuk mengumpulkan banyak data dan juga banyak masukan supaya mulai besok hari Selasa saat pembahasan mulai lagi kami sudah punya tim yang memang mungkin bisa kita jadikan sebagai tim alternatif seperti itu. Yang belum dibahas itu terkait dengan pendidikan kedokteran ya, tadi antara university ataupun mau hospital base gitu ya. Kemudian tentang pendanaan juga memang sengaja kita hold ya, karena memang ini sangat sensitif bagaimana bisa mengcover seluruh kebutuhan BPJS Kesehatan yang juga harus dihitung ya. Kemudian juga terkait dengan transplantasi organ masih kita tunda. Kemudian juga terkait dengan pelayanan darah juga masih kita tunda pembahasannya. Kemudian tentang penyelenggaraan sistem kesehatan yang pusat dan daerah masih kita tunda karena masih mau meminta masukan dari teman-teman dari daerah supaya bisa tergambar bagaimana nanti pelaksanaan undang-undang ini di daerah. Dan beberapa isu-isu krusial yang lainnya termasuk juga organisasi profesi masih kita tunda pembahasannya. Jadi nanti kita harus berpikir titik temunya seperti apa ini gitu ya. Kemudian juga terkait dengan SDM, tenaga kesehatan, tenaga medis juga masih belum dibahas, kita tunda karena kita masih ingin mendengarkan dari PPNI, kemudian teman-teman bidan dan yang lain-lain supaya bisa mengakomodir. Jadi masih banyak isu krusial yang belum dibahas sehingga pertemuan ini sangat strategis sekali dan kami sangat berterima kasih dan berharap bisa mendapatkan masukan. PKS mendengar ini tetap akan kami buka sampai kemungkinan tanggal 4 atau tanggal 5 Mei supaya kami punya kesempatan untuk mengolah informasi ataupun masukan-masukannya. Kayaknya baterainya lowbat lagi ya. Atau intinya kita masih buka PKS benar, tapi mungkin tidak interaktif seperti ini lagi. Tapi kita pahami betul bahwa masing-masing kita memiliki gagasan-gagasan yang perlu kita tuangkan dan kemudian kita tampung di dalam bagaimana draft yang akan dibahas. Namun ternyata memang kita punya persoalan yaitu adanya keinginan juga dari berbagai pihak yang sebenarnya tidak bisa didudukkan dengan bersama. Masih PKS seperti yang kita lakukan sejak awal, kita melakukan upaya untuk perbaikan dengan semaksimal mungkin. Tentu salah satu yang sikap politik yang kemudian kami tampilkan, kami pastikan adalah ketika kemudian itu tidak memiliki keberpihakan yang membantu masyarakat, kami melakukan penolakan sebagaimana ketika penyusunan draftnya. Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki, ada banyak hal yang masih harus ditata dengan lebih baik lagi kalau kita memang serius ingin memperbaiki kondisi kesehatan di Indonesia. Menurut kami keterburu-buruan dan keterpaksaan ini akan menimbulkan keterburu-buruan ini akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari karena ini tidak tuntas ya dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua ada juga hal-hal yang cukup penting ya, karena tenaga kesehatan, tenaga medis berhadapan langsung dengan nyawa manusia ketika segala sesuatunya dianggap sebagai sebuah tindakan yang berkaitan dengan kriminalitas, dianggap sebagai tindakan pidana, akan sangat sulit bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan. Karena dengan salah kita orang akan mengatakan
ini adalah pelaksanaan undang-undang dan lain sebagainya. Sementara yang menggugat adalah orang yang tidak punya pemahaman terkait dengan itu. Padahal ada inform konsen yang inform konsennya sendiri juga sebenarnya nggak dibaca. Tiba-tiba anak tulisan anak kecil bisa jadi gitu. Kalau para dokter, para perawat tidak sudah menjadi profesional yang luar biasa, kami ini kita masuk pasien mudah-mudahan terkait dari pasien profesional ya. Pasien profesional jadi bagian yang menurut kami penting untuk terus kita komunikasikan. Maaf, penting untuk kita komunikasikan bersama untuk kebaikan. Tentu kami akan berjuang sampai semaksimal mungkin yang kami bisa dilakukan. Tetapi sebagaimana hal-hal yang terjadi di Provinsi Cipta Kerja, kami mau bagi kami akan mengupayakan secara maksimal, tapi juga perlu diketahui bahwa ketika kemudian itu sendiri memang tidak akan mudah. Tetap kami akan memberikan masukan-masukan apa yang sudah dilakukan oleh anggota panja, Bu Fida, Bu Neti, Pak Ansori, Pak Alifudin, jadi catatan kebaikan di jauh terakhir. Mudah-mudahan kami bisa menghadapi Allah dengan tidak ada kesalahan. Bisa membawa saya atas semua masukan-masukan yang luar biasa. Ada banyak insight-insight baru meskipun kita bahasnya tiap hari. Ada aja selalu yang ya ternyata ini masih tinggal ini masih tinggal, berarti menandakan memang ini belum waktunya itu segera diselesaikan. Karena ternyata sebetulnya yang tinggal. Dan sebetulnya undang-undang dibahas selama itu bukan aib. Sekali lagi undang-undang dibahas selama itu bukan aib, tapi ketika kemudian kita serius untuk memperbaikinya, mudah-mudahan itu jadi lebih baik lagi. Sebagaimana pengalaman saya dan Profesor Dulu dalam pembahasan BPJS, kami pernah 8 bulan diupgrade sama pemerintah, karena yang datang sama saya di DPR, tapi kami punya niat baik untuk memperbaiki sebetulnya, meskipun tidak seideal yang diharapkan semula, tetapi itu adalah bagian yang diupayakan. Karena Pak ada undang-undang lain yang dibiarkan lebih dari 10 tahun sudah selesai. Tapi ada juga undang-undang yang tadi yang disampaikan oleh Pak Timbul yang diselesaikan hanya dalam waktu 1 minggu.